Jumat, minggu pertama di bulan April, hari yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar, investor global, dan tentunya para pembuat kebijakan dari Fed, karena malam nanti kita akan melihat dan mencermati secara langsung apakah data non-farm payroll atau data dari sektor ketenagakerjaan ini akan relatif kuat atau ada tanda-tanda pelunakan. Nah, tapi masalahnya adalah satu hal yang cukup mengganggu dan itu kemungkinan akan berimbas juga, terutama kaitannya dengan potensi sampai menjelang akhir pekan. Ya, salah satunya adalah terkait dengan kabar terbaru geopolitik. So, kita akan lihat di sini apa yang akan terjadi dan potensi apa yang bisa kita manfaatkan. Kalau misalkan ternyata geopolitik tersebut mengganggu, katakanlah seperti itu, data non-farm payroll yang akan dirilis. Oke, ini dia ulasannya. Penggerak sentimen pertama yaitu terkait dengan data jobless claims atau klaim pengangguran, dan ternyata datanya relatif meningkat ya. Kalau tidak salah kemarin angkanya berada di angka 220-an dan kurang lebih itu tercatat sebagai zona atau level tertinggi sejak akhir Januari yang sempat terjadi tahun ini. Nah, ini yang menjadi tanda-tanda bahwa ada pelonggaran sebetulnya atau pelunakan di sisi pasar tenaga kerja. Ya, seperti kita ketahui, alasan utama dari Fed adalah selain inflasi tentunya, yaitu terkait dengan pasar tenaga kerja yang masih terlalu solid, terlalu kuat, yang sehingga membuat mereka sulit untuk memutuskan. Satu sisi mereka ingin merubah kebijakan, tapi di lain sisi terbentur dengan masalah pasar tenaga kerja yang masih cukup kuat. Dan itu berarti bertanda bahwa tingkat upahnya masih tetap bagus dan akhirnya tingkat permintaan atau daya beli masyarakatnya masih tetap positif. Itu pula yang membuat kenapa inflasi kayaknya kok sulit-sulit banget ya untuk turun ke bawah 3% ataupun mendekati target mereka di 2%. Nah, tapi inilah yang akan menjadi catatan khusus teman-teman. Karena kalau kita revise ataupun flashback dari 1 minggu terakhir terutama, beberapa komponen data ketenagakerjaan memang beberapa mayoritas masih tetap positif, masih tetap kuat. Tapi ada beberapa faktor juga termasuk data klaim pengeluaran mingguan tadi malam yang relatif katakanlah terlalu atau melonggar lah ya dengan peningkatan klaim pengangguran tersebut. Nah, berarti di sini kita memiliki keseimbangan ataupun potensi yang cukup berimbang untuk alasan non-farm payroll nanti malam. Apakah dia akan dirilis dengan data yang sangat kuat atau relatif smooth atau mungkin lebih rendah. Nah, alasan kedua penggerak sentimennya adalah terkait dengan para pejabat Fed yang memberikan pernyataan. Kali ini ya ada kurang lebih 4 atau 5 statement dari beberapa pejabat Fed yang kita rangkum saja. Salah satunya dari Kashkari yang kecenderungannya agak memicu aksi jual untuk pasar saham tadi malam sebelum tentunya ada kabar geopolitik ya. Jadi Kashkari mengatakan bahwa kemungkinan tidak diperlukan yang namanya pemangkasan suku bunga, tapi ya ini adalah counter dari apa yang sempat terjadi dalam FOMC meeting kemarin. Jadi mayoritas mengharapkan atau memperkirakan akan terjadi pemangkasan di tahun ini. Itulah yang ditegaskan kembali oleh Loretta Mester. Sementara kalau misalkan kita lihat dari Austan Goolsbee, dia lebih condong menyoroti terkait dengan inflasi dari sektor perumahan. Nah, jadi kalau misalkan menurutnya inflasi ini agak sedikit bandel gara-gara sektor perumahannya yang relatif lebih kuat. Jadi itu yang membuat kenapa inflasinya kok sepertinya sulit untuk mulai penurunan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, potensi berikutnya adalah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Barkin. Barkin juga memberikan statement yang relatif menyejukkan sebetulnya. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat dari beberapa pernyataan pejabat Fed, inti utamanya adalah kembali ke data ekonomi dan itulah yang digarisbawahi oleh Powell sebagai ketua. Jadi nanti malam ini adalah salah satu data yang juga harus atau penting, sangat-sangat penting, urgensinya sangat high dan itu akan diamati ataupun dinantikan oleh para pejabat Fed. Jadi kita tinggal tunggu apakah non-farm payroll-nya akan relatif lebih rendah karena angka bulan lalu berada di angka 275.000. Untuk bulan ini, angkanya berada di angka 212.000. Itu pun dengan catatan bahwa kalau kita lihat dengan komponen-komponen yang sebelumnya sudah dirilis, maka ada tendensi kemungkinan tidak akan terlalu smooth ya. Mungkin akan ada dirilis di atas angka ekspektasi, tapi kita lihat saja. Mungkin juga dengan angka ADP, kayak saya rasa agak meragukan kalau kita bilang itu ada korelasi positif. Kita sudah buktikan beberapa kali rilis data non-farm payroll yang diawali dengan data ADP 2 hari sebelumnya, itu selalu miss. Artinya tidak selalu data ADP itu positif, kemudian NFP-nya positif. Lalu kemudian tidak selalu juga ADP-nya jelek, tiba-tiba NFP-nya juga jelek. Nah, kadangkala kita juga lebih seringnya menemukan kasus yang berbeda alias berlawanan. Jadi jangan gunakan data ataupun alasan ADP kemarin strong, tiba-tiba NFP-nya strong. Kalaupun kejadian, itu adalah kebetulan. Karena korelasi positifnya tidak ditemukan bukti sama sekali.
Nah, artinya di sini teman-teman, kita harus melihat dari angka spesifiknya apakah dia berada di atas 212 dan seberapa tinggi sih sebetulnya. Apakah dia tiba-tiba memberikan kejutan lagi di atas 250 atau mungkin di atas 275, atau dia berada smooth di 200.000 atau 210.000 atau bahkan di bawah 200.000. Itu yang perlu dicatat. Nah, tapi juga jangan lupakan dengan data average earnings dan juga terkait dengan tingkat penganggurannya. Nah, faktor lain yang akan menjadi sentimen market adalah terkait dengan perkembangan konflik Timur Tengah. Tadi malam, kurang lebih saya catat itu adalah menjelang penutupan sesi New York. Dan statementnya lebih jelasnya adalah Iran siap melakukan aksi serangan. Kalau Anda ingat kemarin di video ulasan, saya sempat mengatakan hati-hati kemungkinan apa yang terjadi pada konsulat Iran di Damaskus yang mengalami pemboman dari Israel. Kemungkinan mereka akan bereaksi dan juga tinggal tunggu aksi balasannya. Dan ternyata tadi malam memberikan statement yang kurang lebih sama dengan apa yang kita perkirakan. Jadi ini yang harus diwaspadai teman-teman. Data ekonomi kemungkinan akan berlawanan dengan yang namanya geopolitik. So, kalau misalkan kita lihat di sini, berarti intensitas sangat tinggi, fokus utamanya adalah kedua hal tersebut. Saya akan mengabaikan sisi lain, berita-berita lain ataupun data ekonomi lain, karena yang paling mencuat saat ini adalah non-farm payroll yang sangat dinantikan market, dan tiba-tiba ada boom, Israel versus Iran. Saya agak ngeri sedap kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan kita akan lihat sampai akhir pekan. Karena biasanya seperti itu. Kalau misalkan ternyata ada hiruk-pikuk terkait dengan politik, apalagi menjelang akhir pekan, maka harap berhati-hati dengan gap yang mungkin terjadi di akhir pekan. Karena bisa saja aksi serangan itu terjadi saat market tutup. Jadi hati-hati setelah data non-farm payroll. Dengan hal ini berarti kemungkinan investor global akan mencermati perkembangan lebih lanjut dari konflik tersebut dan juga kemungkinan akan mewaspadai potensi konflik yang luas atau bahkan cenderung meningkat. Nah, eskalasi yang meningkat ini diharapkan dalam 48 jam kita akan dapatkan kabar, dan itu berarti kalau 48 jam dari sejak kemarin atau tadi malam, berarti kita hitung itu akan jatuhnya di kurang lebih di hari Sabtu atau mungkin di hari Minggu pagi. Jadi ini yang harus saya ingatkan terlebih dulu. Kalau Anda memiliki posisi, hati-hati sampai ke akhir pekan. Lebih bagus lagi kalau Anda setelah selesai NFP, exit, kemudian enjoy your weekend, dan perhatikan lebih lanjut perkembangan-perkembangan yang ada, baru bertindak di hari Senin mendatang. Nah, non-farm payroll akan menjadi fokus utama, dan ini yang akan menjadi fokus semua para pelaku pasar. Oke, skenario seperti ini teman-teman. Saya memiliki 5 skenario seperti biasa. Yang pertama adalah kalau actual kurang lebih sama dengan ekspektasi. Saya artikan sama di sini berarti berada di dalam range ekspektasi, entah itu di atas ekspektasi sedikit atau di bawah ekspektasi sedikit. Contoh, kalau misalkan ekspektasinya adalah 212K atau 212.000, berarti saya anggap skenario nomor 1 ini asumsinya adalah antara 205 atau 215. Jadi itu terlalu dekat atau relatif dekat. Baik itu dekat ke sisi bawah ataupun sisi atasnya. Nah, responnya tentunya ini akan relatif terbatas, sideway, ya kita harapkan seperti itu. Jadi kalau misalkan dia berada di 215, berarti kan di atas ekspektasi sedikit, kemungkinan reaksi yang paling spontan adalah dolar akan mulai penguatan, tapi itu akan relatif terbatas. Nah, demikian pula kalau misalkan datanya berada di bawah 212, misalkan katakan 205 atau 210, itu berarti weak dolar, cuman sayangnya reaksinya akan juga relatif terbatas. Nah, tentunya Anda akan tahu apa yang terjadi dengan emas dan juga market lainnya. Karena dengan pergerakannya terbatas, saya rasa kemungkinan kita akan terjebak dalam situasi sideway. Nah, kemudian yang kedua adalah skenario kalau misalkan aktualnya di atas ekspektasi. Berarti di atas ekspektasi ini di atas 212 atau di atas 215 lah ya. Saya perkirakan mungkin di atas antara 220 sampai ke 235. Kalau ini yang terjadi, strong dollar, yes, dan itu berarti masalah untuk emas, dan emas akan terkoreksi mungkin 2243 akan reliable, dan ya ini adalah level yang kemungkinan konsisten akan tercapai. Kalau misalkan kita lihat, hari ini juga dia sudah menguji 2267, dan koreksinya juga belum terlihat sempurna ataupun optimal. Jadi saya rasa kalau misalkan ini terjadi kejutan, ya kita akan dapatkan emas itu terkoreksi sampai 2240-an atau bahkan lebih. Nah, tapi yang saya harapkan tentunya area 2240 nantinya akan rebound, tapi nanti kita akan bahas di teknikalnya. Nah, sementara skenario yang ketiga inilah yang akan memperparah tekanan terhadap emas, yaitu kalau misalkan datanya jauh di atas ekspektasi, katakanlah kembali di atas 235. Saya perkirakan mungkin tiba-tiba muncul 240 atau 250,
walaupun dia sedikit kendor ya, sedikit turun daripada bulan lalu 275, tapi mungkin 275 itu akan ada angka revise atau revisi. Nah, ini yang harus juga teman-teman waspadai, karena bulan lalu data juga mengalami revisi. Jadi data bulan sebelumnya mengalami revisi, jadi ini yang juga akan kita khawatirkan bersama. Kalau misalkan ternyata katakanlah data bulan lalu 275 direvisi turun ke 240, berarti kalau terjadi kenaikan, katakanlah aktualnya di angka 240, that means nothing. Ya, artinya tidak ada pergerakan, tidak ada penguatan US dollar. Dan itu berarti sama halnya dengan reaksi nomor 1 atau skenario nomor 1 tadi. Tapi kalau misalkan katakanlah tiba-tiba angka 240 atau 250 gitu ya, kemudian angka yang kemarin direvisi menjadi katakanlah mungkin 280 atau 300, ya saya rasa itu efeknya adalah ada penurunan. Otomatis kalaupun ekspektasinya ternyata muncul dengan angka atau aktualnya yang lebih tinggi daripada ekspektasi, karena revisinya dirilis naik, berarti angka yang akan kita sandingkan ataupun bandingkan adalah angka aktual versus angka revisinya. Kalau ternyata itu terjadi penurunan, otomatis skenario nomor 3 lah yang harusnya kita anggap akan bereaksi. Nah, otomatis kalau seperti itu berarti reaksi skenario nomor 4 lah yang akan layak untuk disandingkan. Jadi ibaratnya revisinya berapa, apakah revisi naik atau revisi turun. Kalau revisi naik, sementara aktualnya lebih tinggi dari ekspektasi, berarti kita tidak menggunakan skenario ketiga, tapi menggunakan skenario yang keempat. Ya, jadi itu yang menjadi catatan penting untuk kami. Dan kalau misalkan skenario nomor 4 ini sebetulnya angkanya di bawah ekspektasi atau aktualnya di bawah ekspektasi, yaitu kurang lebih 185 sampai 200.000. Jadi equal dengan ekspektasi tadi. Kalau ada reverse naik, tiba-tiba aktualnya berada di areal sedikit di atas ekspektasi. Nah, lalu kemudian 185 sampai 200.000. Ini akan menekan US dollar dan itu berarti ada ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga yang lebih cepat, dan itu berarti euforianya akan berlanjut untuk emas dan new record again ya. Jadi ada kemungkinan potensi menciptakan rekor tertinggi baru lagi, dan ini yang kemungkinan akan ditunggu-tunggu. Kalau ternyata skenario nomor 5 katakanlah datanya berada di bawah 185.000, sudah. Apapun yang terjadi pada market, kemungkinan kecenderungannya adalah mengalami kenaikan untuk emas, kenaikan untuk pasar saham. Emas akan